Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pada saat ini semua mata melihat sosok Xiaoyan dengan penuh kejutan dan kekaguman. Tidak ada yang akan mengira bahwa orang yang tanpa reputasi ini tiba-tiba muncul membunuh Jiang Ya Daosian bintang 5 dari aliansi abadi. Sejak saat inilah nama Xiaoyan akan dikenal oleh semua orang di benua ini. Tentu saja di balik itu akan ada bencana besar yang akan melanda Xiaoyan. Yaitu aliansi abadi akan memasukkan namanya ke dalam daftar hitam sebagai musuh. Xiaoyan tiba-tiba mengambil langkah ke depan meraih jiwa transparan Jiang Ya. Bahkan setelah tubuhnya meledak menjadi kabut darah tetapi masih meninggalkan jejak jiwa. Jika dibiarkan lolos bukan tidak mungkin aliansi abadi akan menghidupkannya kembali, ucap Xiaoyan mendengus dingin saat menangkap jiwa Jiang Ya. Jangan bunuh aku, jika kamu membunuhku aliansi abadi tidak akan membiarkanmu pergi, ucap jiwa Jiang Ya buru-buru berteriak. Kamu masih berani mengancamku, ucap Xiaoyan menjentikkan jarinya. Nyala api surgawi melonjak membakar jiwa Jiang Ya secara perlahan. Tuanku, tolong ampuni aku, selama Anda tidak membunuhku. Aku akan melakukan apapun yang Anda inginkan, ucap jiwa Jiang Ya. Xiaoyan sama sekali tidak memberikan belas kasihan terhadap orang seperti Jiang Ya. Suara percakapan pribadi di antara orang-orang mulai terdengar melihat adegan ini. Mereka berkata, apa sebenarnya identitas Xiaoyan ini? Apakah dia tidak tahu kekuatan seperti apa Dewa Aliansi Abadi? Jika para aliansi abadi mengetahui hal ini, saya takut bahwa dia tidak hanya akan kehilangan hidupnya, tetapi bahkan benua di mana dia berasal akan langsung dihancurkan. Meskipun Jiang Ya dikalahkan, tetapi terlalu ceroboh untuk bertindak seperti itu, ucap suara yang terdengar. Apapun itu, orang yang bernama Xiaoyan adalah pahlawan besar kita. Jika dia tidak membunuh Jiang Ya, saya khawatir kita tidak tahu apakah kita masih hidup seperti ini, ucap suara yang terdengar. Di mata yang tak terhitung jumlahnya, kebanyakan dari mereka menatap Xiaoyan dengan penuh kekaguman. Juga dengan kekhawatiran oleh pembalasan, bagaimanapun kemenangan Xiaoyan benar-benar menyelamatkan mereka yang ada di sini. Kemunculan Xiaoyan telah mematahkan posisi monopoli Jiang Ya, sehingga semua orang dapat bebas berjalan dengan lancar menuju bintang Hongmeng. Pada saat ini jiwa Jiang Ya berteriak keras saat dibakar inci demi inci oleh Xiaoyan. Xiaoyan memilih untuk membuatnya menderita terlebih dahulu sebelum benar-benar akan menghapus jiwanya. Tuan Aliansi Abadi, tolong selamatkan aku, teriak Jiang Ya dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia menanggung rasa sakit yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Jiang Ya menyesal bahwa dia bahkan tidak tahu mengapa dia dikalahkan oleh kurcaci bintang 2. Dia menyesal telah menganggap remeh Xiaoyan, mata yang tak terhitung jumlahnya melihat adegan penyiksaan yang sangat kejam ini. Aku tidak menyangka saudara Xiaoyan adalah orang yang sangat kejam, ucap Geng Ping menganggukkan kepalanya dengan puas. Sementara Xiaoyan masih menyiksa jiwa Jiang Ya, tiba-tiba kekuatan tersembunyi melanda alis Xiaoyan. Kecepatan serangan jiwa itu terlalu cepat, bahkan Xiaoyan tidak punya waktu untuk menghindarinya. Dia hanya merasakan raungan di benaknya, tetapi Xiaoyan dengan cepat lolos dari serangan itu dan kembali sadar. Mata melotot melihat sekeliling dengan tajam, tiba-tiba sebuah suara menggema di tempat labirin ini. Tidak heran saya merasakan ada yang salah, rupanya benar ada masalah yang sedang terjadi di sini, ucap suara itu. Setelah suaranya terdengar, sosoknya tiba-tiba muncul tidak jauh dari Xiaoyan. Itu adalah keberadaan yang sangat kuat dengan mahkota emas di kepalanya, yaitu Suning. Mata Xiaoyan menyipit melihat sosok ini, tekanan penindasan membuat nafas Xiaoyan terasa sangat berat. Suning lalu berkata,
Apakah kamu tahu nasib seperti apa yang akan terjadi jika kamu berani memprovokasi aliansi abadi saya, ucap Suning. Tekanan agung mengunci Xiaoyan, sosok Xiaoyan tiba-tiba menjadi pengap dan seteguk darah besar menyembur keluar. Nafasnya menjadi terengah-engah, ini sebenarnya ranah dewa, ucap terkejut Xiaoyan. Dia menghapus darah dari sudut mulutnya, matanya merah menatap sosok itu. Suning lalu berkata, kamu tidak hanya menyakiti jiwa saya, tetapi juga membunuh orang-orang dari aliansi abadi saya. Ini adalah penghinaan terbesar bagi aliansi abadi saya. Sekarang saya akan mencari jiwamu dan ranah yang berhubungan denganmu, ucap Suning, nafasnya yang dominan menyebar perlahan. Suning tidak tahu mengapa Xiaoyan bisa lolos dari kematian setelah dia menyerang jiwanya. Justru sebaliknya, Suning dirugikan ketika memasuki jiwa Xiaoyan. Tentu saja itu adalah keberadaan pagoda emas Zanlao yang menolaknya. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat sosok yang tiba-tiba muncul ini. Ekspresi mereka langsung pucat. Dengan kemunculan sosok ini semua orang merasakan dada mereka seperti tertempa batu. Nafas mereka menjadi sangat berat, di antara kerumunan suara Xie terdengar. Tidak disangka pembalasan dari aliansi abadi akan terjadi secepat ini. Sepertinya Xiaoyan harus membayar harga darah untuk kecerobohan hari ini, ucap Xie tersenyum. Tentu saja dia tidak ingin Xiaoyan bertahan hidup, itu karena jika Xiaoyan selamat maka di kejuaraan dunia akan berada di tangan Xiaoyan. Mengingat kekuatannya yang absolut, bahkan Jiang Ye dikalahkan oleh Xiaoyan. Xie tahu bahwa kekuatan Xiaoyan bukan sesuatu yang bisa dia hadapi. Kartu truf Xiaoyan bahkan lebih kuat daripada Jiang Ye. Orang ini adalah karakter yang mengerikan, tapi sayangnya dewa aliansi abadi muncul. Mungkin jalan Xiaoyan akan berakhir, ucap Xie tersenyum dingin. Dengan Xiaoyan bisa mati, secara alami adalah hal yang sangat baik baginya. Melihat Xiaoyan yang sudah terluka, semua tim Fearless bergegas ke arahnya. Tetapi segera dihentikan oleh tangan Xiaoyan. Jangan datang. Kita bukan lawannya, ucap Xiaoyan. Dia tahu bahwa kekuatan sosok di depannya bukan sesuatu yang bisa dia hadapi. Tampaknya selama sosok itu bergerak, dia akan mudah mengambil nyawa Xiaoyan. Pada saat ini sosok Ye Feiyu muncul di samping Xiaoyan. Dia melihat sosok dewa di depannya lalu berkata, insight ini diprovokasi oleh kuil kuno saya. Xiaoyan hanya orang yang membantu saya. Jika Anda ingin meminta pertanggungjawaban, maka kuil kuno saya yang harus akan menanggungnya, ucap Ye Feiyu. Mendengar nama kuil kuno seketika Suning menjadi sangat tidak senang. Pandangannya berbaliknya Ye Feiyu, tekanan yang kuat juga membuat Ye Feiyu memuntahkan darah. Suning lalu berkata, kuil kuno Anda telah membunuh banyak aliansi abadi saya. Sejauh ini tidak ada penjelasan apapun dari kuil kuno. Lalu Anda sebagai gadis kecil apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Karena Anda mengatakan orang dari kuil kuno, maka saya akan mengambil nyawa kecil Anda, ucap Suning. Pada titik ini Xiaoyan siap untuk menggunakan kekuatan pagoda emas jika ini terus berlanjut. Kalau tidak, bahkan Ye Feiyu akan mati dan semuanya akan terbunuh. Tepat ketika Xiaoyan akan menggunakan kekuatan pagoda emas, tiba-tiba tiga sosok yang dikenal muncul. Ini orang tua yang tidak tahu malu. Anda bahkan campur tangan dalam pertempuran antara junior, ucap Shen Yijun memandang sosok di depannya dengan nada marah. Bocah itu membunuh murid dewa aliansi abadi. Mengapa saya tidak bisa campur tangan, ucap Suning langsung murung ketika melihat penampilan tiga dewa kuil kuno. Ini adalah pertarungan antara junior di dalam kompetisi. Cedera atau kematian terkadang tidak bisa dihindari. Anda tidak pantas menggertak Xiaoyan mengingat senioritas Anda. Selain itu saya curiga kematian dari aliansi abadi Anda diakibatkan oleh tindakannya sendiri, ucap Shen Yijun. Sepertinya Anda benar-benar ingin bertarung, ucap Suning memandang mereka bertiga dengan dingin. Oh, apakah ini sebuah tantangan? Saya tidak keberatan jika Anda ingin mencobanya.
Saya ingin melihat berapa banyak kekuatan yang Anda miliki sebagai orang aliansi abadi yang sangat gila, ucap Shen Lianjun. Setelah kata-katanya jatuh, aura yang sangat mengerikan terpancar dari tubuhnya. Jika mereka sampai bertarung, bahkan lubang cacing labirin ini akan runtuh. Dan semua orang yang hadir akan terperangkap di lubang cacing. Ketika pertempuran antara kedua belah pihak akan pecah. Tiba-tiba Jijun dan Kijun muncul di tengah-tengah keduanya. Anda berempat sebenarnya tidak menganggap bintang Hongmeng saya. Di sini bukan tempat yang bisa Anda guncang hanya karena kalian menginginkannya, ucap Jijun dan Kyujun dengan marah. Melihat penampilan Jijun dan Kyujun, suasana Suning dan tiga bersaudara Dewa Kuil Kuno sedikit mereda. Shen Lianjun lalu berkata, kami Kuil Kuno meminta maaf sudah melanggar peraturan Hongmeng. Itu terjadi karena bajingan tua ini ingin menyerang junior Sioyan dengan sesuka hatinya. Oleh karena itu kami bertiga benar-benar kehilangan kendali dan tidak tahan lagi, ucap Shen Lianjun dengan rendah hati. Tentu saja tidak perlu bagi Dewa Lianjun untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Itu karena setiap gerakan di dalam labirin secara alami dipantau oleh bintang Hongmeng. Apa yang terjadi selama ini sudah disadari oleh Kyujun dan Jijun. Meski begitu Kyujun dan Jijun masih memberikan Suning wajah mengingat kekuatan aliansi abadi. Dia berkata, saudara Suning Hongmeng memiliki peraturan. Di sini hanya mengizinkan pertempuran di bawah usia 1000 tahun. Hongmeng kami berhak mendiskualifikasi wilayah benua yang melanggar aturan ini, ucap Kyujun. Mendengar ini Suning sedikit mengerutkan kening, tetapi tidak berani membantah. Hongmeng bisa dikatakan sebagai perguruan tinggi yang menarik banyak orang berbakat dari seluruh benua. Alasan mengapa Hongmeng begitu kuat dan dikagumi oleh banyak kekuatan karena Hongmeng telah menumbuhkan generasi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sebagian besar murid aliansi abadi berasal dari bintang Hongmeng. Karena itu Suning secara alami tidak berani bersikap kasar kepada Jijun dan Kyujun. Dia berkata, saya meminta maaf sudah membuat kekacauan di sini, ucap Suning. Setelah berbicara dia mengangkat tangannya mengambil jiwa Jiang Ya dan menghilang ke kabut di lubang cacing. Baru kemudian sosok Jijun dan Kyujun juga menghilang dari tempat labirin ini. Shen Kuijun memandang Sioyan lalu berkata dengan senyuman. Adik laki-laki, kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik, ucap Shen Kyujun dengan sangat puas. Di sisi lain Ye Feiyu menjadi bingung saat melihat ketiga pamannya sangat akrab dengan Sioyan. Feiyu, Sioyan yang akan menjelaskannya kepada Anda. Sekarang kami harus kembali, ucap ketiga Dewa Kuil Kuno itu dengan cepat menghilang dari labirin. Setelah semua ini Sioyan menarik nafas lega dan mengambil beberapa ramuan penyembuhan. Ia menoleh ke Siyu dan Siyi saat api surgawi melonjak pada tubuhnya. Itu karena Sioyan tidak menemukan kartu energi di tubuh Jiang Ya dan seharusnya dipegang oleh kedua orang ini. Melihat tatapan Sioyan bergerak ke arah mereka, Siyu dan Siyi menangkupkan kedua tangannya dan segera berkata, Tuan, jangan bunuh kami akan menyerahkan kartu energi ini kepada Anda, ucap Siyu dan Siyi dengan sangat panik. Keluarkan semuanya sekarang, ucap Sioyan. Siyu segera mengeluarkan kartu energi dengan nilai mendekati 5000 poin kepada Sioyan. Ditambah nilai energi 2400 sebelumnya, sekarang Sioyan memiliki total lebih dari 7000. Sioyan mengangguk puas melihat nilai kartu energi di tangannya. Baru kemudian api surgawi di tangannya menghilang dan sosoknya dengan cepat kembali ke Bahtera Tabut. Tim Fearless juga bergegas kembali ke Bahtera Tabut dan menemukan bahwa Sioyan memuntahkan seteguk darah. Wajah semua orang khawatir melihat darah yang keluar dari mulut Sioyan. Tidak heran dia buru-buru kembali ke Bahtera, sebelum mereka berbicara tiba-tiba disela oleh Sioyan. Setelah beristirahat sebentar saya akan segera pulih. Sementara waktu ini saya akan retret, di sini sudah tidak jauh dari bintang Hongmeng. Dan seharusnya tidak ada orang yang akan datang untuk memprovokasi kita lagi.
Namun kalian semua tetap berhati-hati, ucap Sioyan. Setelah selesai berbicara dia turun ke geladak untuk memasuki kondisi pemulihan. Mendengar Sioyan mengatakan tidak ada yang, setelah semua orang merasa lega. Pada saat ini di lubang cacing labirin adalah satu-satunya cara untuk pergi ke bintang Hongmeng. Hampir semua bahtera telah memasuki lubang cacing satu demi satu. Setelah Jiang Ya dikalahkan oleh Sioyan, semua bahtera ini bisa melanjutkan perjalanan mereka dengan kebahagiaan. Dari semua orang ini, hanya Xie Zei dan Wen Qi yang memiliki ekspresi jelek. Xie berkata di dalam hatinya, kehidupan orang ini begitu beruntung. Dia bahkan tidak mati. Ketika saya mencapai bintang Hongmeng saya harus menghubungi Zhongmeng. Kalau tidak, jika orang ini dibiarkan terus tumbuh maka akan ada masalah yang tak ada habisnya, ucap Xie dengan enggan. Ia melihat bahtera tabut Sioyan dari kejauhan namun tidak ada cara untuk melakukannya. Ia mendengus dingin dan segera bergerak memasuki lubang cacing menuju bintang Hongmeng. Wen Qi dan Zei bahkan lebih tidak puas, karena mereka telah memberikan semua kartu energi di tangan aliansi abadi. Dan semua kartu energi itu pada akhirnya jatuh ke tangan Sioyan. Sejujurnya saya sangat tidak terima dengan semua ini. Hanya saja sekarang kekuatannya dapat dengan mudah membunuh kita, ucap Wen Qi dengan dingin tanpa daya. Mungkinkah dia mendapatkan warisan dari reruntuhan Black Mountain untuk bisa menjadi sekuat ini, ucap Zei juga menebak-nebak dengan frustasi. Sekarang mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk berurusan dengan Sioyan. Andai saja kita selangkah lebih maju dan mendapatkan reruntuhan itu. Mungkin kekuatan kita yang akan meroket, ucap Wen Qi mengepalkan tinjunya. Jangan khawatir, hari ini dia membunuh Jiang Ya, aliansi abadi tentu tidak akan membiarkannya tetap hidup. Tidak peduli seberapa bagus keberuntungannya saat ini. Jalannya sudah ditakdirkan untuk mati di tangan aliansi abadi. Ucap Zei mengangguk. Setelah dialog antara keduanya mereka memalingkan muka dari bahtera tabut Sioyan dan melaju ke arah bintang Hongmeng. Pada saat ini tim Fearless Ye Feiyu tidak berencana untuk mencari Sioyan. Itu karena Sioyan memasuki kondisi retret dan dia harus segera pergi. Akhir dari pertempuran ini semua orang di tim Fearless tidak terluka. Itu karena tempuran Sioyan dengan Jiang Ya yang sangat kuat. Mempengaruhi situasi di mana mereka tidak bisa bertarung di medan yang sama. Oleh karena itu sebagian besar waktu mereka hanya menonton pertempuran. Hampir 1000 bahtera mengemudi di lubang cacing berkabut. Tetapi sebagian besar bahtera tidak segera bergerak. Mereka menunggu bahtera interior tabut Sioyan untuk membuatnya di depan. Ini adalah penghormatan mereka untuk Sioyan, jika Sioyan tidak mengalahkan Jiang Ya. Kemungkinan mereka sudah mati di sini. Bagi kebanyakan orang kemenangan Sioyan atas Jiang Ya adalah hal yang membahagiakan. Namun bagi sebagian orang yang ingin bergabung dengan aliansi abadi itu adalah berita buruk. Tentu saja mereka akan menyimpan dendam terhadap Sioyan. Dunia ini adalah hubungan cinta benci yang saling menguntungkan dan merugikan. Siapapun yang memuji kamu pasti akan ada yang membenci kamu. Mereka hanya peduli pada kesuksesan yang dicapai seseorang. Mereka tidak peduli dengan apa yang dialami, apalagi mendengar cerita-cerita melewati jurang kematian demi mencapai kesuksesan. Pertempuran Sioyan kini dianggap terkenal bahkan sebelum kompetisi atas nama benua dimulai, berita kematian Jiang Ya akan segera menyebar ke seluruh bintang Hongmeng. Perjalanan ke lubang cacing dalam kabut telah berakhir, hampir semua bahtera telah berturut-turut melewati lubang cacing, kompetisi perburuan energi ini juga berakhir dengan Sioyan mengalahkan Jiang Ya. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.